Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Garaprana Inas Yusuf Supandi dari Prodi MTB 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan daya tarik wisata Floating Market Lembang. Atraksi yaitu segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, maupun hasil buatan manusia. Atraksi yang pertama adalah menaiki perahu di floating market. Kita dapat menyewa perahu dengan cara membeli tiket di loket pembelian tiket. Dan untuk perahu yang digunakan ada berbagai macam jenis. Contohnya seperti perahu kano yang biasanya dinaiki oleh satu orang, perahu sepeda yang biasanya dinaiki oleh dua orang, dan yang terakhir ada perahu besar yang biasanya dinaiki oleh lebih dari 5 orang. Lalu yang kedua ada berjalan-jalan dan berfoto. Di floating market Lembang ini kita tidak hanya dapat menaiki perahu, tetapi kita juga dapat mengunjungi banyak tempat yang pemandangannya sangat bagus. Uh, dan tempat-tempat tersebut sangat cocok untuk dijadikan tempat berfoto. Salah satunya adalah taman bunga yang terdapat pada gambar. Lalu yang ketiga, terdapat wisata kuliner. Di sana kita dapat menikmati kuliner dari makanan modern hingga tradisional. Para penjual berjualan di atas perahu. Dan kita juga dapat membeli makanan lewat perahu atau lewat darat. Lalu yang keempat, terdapat wahana permainan. Jika kita ingin menaiki wahana permainan, kita dapat membeli tiket terlebih dahulu di loket pembelian tiket. Tidak hanya wahana permainan, kita juga dapat memberi makan hewan, seperti ikan, anak kambing, dan angsa. Lalu kita juga dapat menyewa alat pancing, karena di sana kita dapat memancing. Lalu yang kedua ada amenitas. Amenitas dibagi menjadi dua, yaitu fasilitas umum dan fasilitas pariwisata. Contoh fasilitas umum yaitu terdapat toilet, tempat makan, bangku taman, sumber pengairan, sumber listrik, dan lain-lainnya. Lalu untuk fasilitas pariwisata yaitu seperti terdapat toko cenderamata, layanan informasi, penyewaan alat, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir ada aksesibilitas. Aksesibilitas adalah jalan dan untuk keluarnya menuju floating market. Kita dapat menggunakan yang pertama mobil, motor, dan bus. Generating area merupakan daerah di mana wisatawan berasal. Contoh kasusnya adalah diri saya sendiri. Salah satu faktor pendorong saya untuk berwisata adalah karena jenuh dengan suasana di rumah. Saya berdomisili di Bandung akan menuju floating market Lembang dengan menggunakan motor. Lalu ada transit route dengan menggunakan kendaraan darat. Dari kediaman, saya perlu melakukan perjalanan menuju floating market Lembang menggunakan motor. Lalu ada kulinernya. Di tengah perjalanan, saya memutuskan untuk beristirahat sebentar dan membeli makanan, yaitu membeli bakso. Lalu ada destination area atau daerah yang dituju. Lalu untuk kuliner yang terdapat di floating market Lembang, yaitu ada sate kelinci, yaitu sate yang terbuat dari daging kelinci dan ditaburi oleh saus kacang. Lalu yang kedua ada batagor, yaitu batagor pada umumnya dan diberi saus kacang. Lalu yang terakhir ada pisang hijau es cendol, yaitu pisang es hijau yang ditambahkan dengan cendol. Lalu pemandangan yang diberikan di floating market Lembang yaitu ada miniatur lokomotif atau kereta kecil, lalu ada taman bunga, dan yang terakhir ada kota mini. Di kota mini terdapat gerbang ala Jepang. Lalu ada pasar pariwisata. Pasar wisata adalah suatu arena kegiatan pariwisata di mana terjadi interaksi antara perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata atau paling tidak lembaga-lembaga yang terkait dengan bidang kepariwisataan. Pasar wisata Floating Market Lembang adalah tempat rekreasi itu sendiri. Lalu ada keindahan alamnya, keindahan yang dibuat seperti taman bunga, kota mini, miniatur lokomotif, dan lain-lainnya.
Lalu profil wisatawan floating market Lembang. Profil wisatawan merupakan karakteristik spesifik dari jenis-jenis wisatawan yang berbeda yang berhubungan erat dengan kebiasaan, permintaan, dan kebutuhan mereka dalam melakukan perjalanan. Profil wisatawan floating market Lembang adalah biasanya orang-orang yang sudah jenuh akan kehidupan di kota yang banyak polusi, debu, kendaraan, dan gedung-gedung. Lalu yang suasananya yang panas, sehingga mereka mencari suasana baru seperti floating market Lembang yang lebih sejuk. Lalu ada faktor penentu wisatawan. Yang menjadi faktor penentu wisatawan berkunjung ke floating market Lembang adalah sosioekonomi dan ketersediaan waktu. Contoh sosioekonomi adalah karena banyak memiliki dana atau memiliki lebih dana untuk pergi ke floating market Lembang. Lalu untuk ketersediaan waktu, biasanya orang tersebut memiliki waktu luang atau waktu senggang untuk berlibur dan mengunjungi floating market Lembang. Lalu yang terakhir ada dampak positif pariwisata. Yang pertama di bidang ekonomi. Dengan adanya floating market Lembang, lapang pekerjaan di daerah Lembang dapat bertambah. Lalu memberikan tambahan pendapatan untuk masyarakat sekitar dan pembisnis. Lalu yang kedua ada sosial budaya. Mengenal adat dan budaya dari daerah lain seperti floating market atau pasar terapung yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lalu berbaur dan mengenal masyarakat sekitar Lembang. Yang ketiga di bidang lingkungan. Masyarakat sekitar akan memiliki sikap lebih peduli terhadap lingkungan sekitar karena adanya destinasi pariwisata tersebut. Lebih mencintai alam dan budaya supaya lebih enak dipandang dan dirasakan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.